Oke guys, welcome back to my channel Z Arifin. Dan kali ini masih dalam acara Pobia atau podcast bareng Z Arifin. No basa-basi, no gossip, this is real curahan hati. Dan seperti biasa, kalau yang namanya curhat gue gak bakal sendiri. Gue selalu ditemani dengan mereka-mereka yang pengen curhat bareng gue. Dan kali ini, gue kedatangan adik gue kedatangan YouTuber keren dari kota Karawang. Pokoknya langsung aja gue bakal kenalin. Ini dia ada Fadli Ramadan. Fadli. Halo. Sehat. Alhamdulillah. Kurang sehat, bro. Ini teh, kurang sehat. Otaknya gitu ya. Fad, ya, walaupun lo lagi kurang sehat otaknya, tapi mau gak mau gue pengen ngobrol bareng lo. Boleh banget, boleh. Gue pengen menggali tentang lo. Oke, sedalam-dalamnya. Boleh. Tapi gue pengennya tanpa ada paksaan. Jadi kalau lu pengen cerita aja. Luapin apa yang menjadi unek-unek lo selama ini. Oke, siap. Yang pertama asik. Gue pengen tahu doang, dan biar juga para Jiver di sana, ini para Jilover tahu sebenarnya kalau Fadli Ramadan itu lebih pengen dikenal orang sebagai apa dan sebagai siapa sih, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Aku jawab nih. Nggak juga, nggak apa-apa sih. Gue nggak rugi. Oke, teman-teman, mohon maaf. Kelepasan. Oke. Jadi apa ya bisa disebut? Kalau misalkan teman-teman nanya, paling maunya jadi apa? Iya, dia nanya. Oke. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Oh iya, lupa aku mah gitu ya. Oke, lupa nggak apa-apa. Skip. Oke, aku mau apa ya tadi ya? Sebenarnya sih kalau disebut kayak gitu sih jadi bimbang atau jadi kayak lagu sih bimbang. Enggak. Jadi kayak susah aja gitu ngejawabnya. Terkadang gitu kalau misalkan aku nyebut ini, tapi kok si Pade ada di bidang ini atau di basic ini. Nah, takutnya kayak kamu tuh nggak ada fokusannya gitu kan. Kalau aku orangnya kayak gini, kalau misalkan memang lagi butuh duit gitu apa aja diajar. Tapi gini, bahasa kan yang gua tahu lu YouTuber. Sekarang gua tanya, berarti lu masih aktif di dunia YouTube? Masih aktif. Dan gua tahu juga lu seorang MC juga. Ya kan, di beberapa event. Iya, gua Jadi lu kalau ada orang bilang lu MC, lu terima? Terima. Kalau misalkan memang lagi posisi lagi nge-MC gitu ya. Tapi kalau misalkan posisi di itu apa aja sih masuk gitu kok. Lu MC ya? Iya. Lu pemain film? Iya. Lu YouTube juga? Iya. Itu iyahan pokoknya. Keren. Kalau misalkan posisi di berarti lu tuh multifungsi, multi talent juga. Bener-bener lu bisa setiap orang butuhin, yang penting ada duit. Nah, itu bener itu. Nanti dia lu jalan gitu. Jalan. Tapi kenapa? Lu jalan. Tapi kenapa? Ya enggak maksudnya enggak ke uang juga sih, tapi ini mah hanya sekedar guyon aja sih. Oh iya, benar. Ada uang nggak ada uang, yang penting kreativitas aku bisa tersalurkan. Nah itu. Tapi bahasa lebih dalam nih, karena gini, karena gue pun sebenarnya semua bidang gue hajar tapi kan setiap orang tuh kayak punya ngerasa jiwa gue tuh di sini loh sebenarnya. Cuman karena tadi tuntutan dan karena juga kebutuhan, akhirnya kita mencoba hal-hal yang baru. Tapi kalau gue pengen tanya lebih dalam, Fad gitu, lu tuh sebenarnya pengennya secara pribadi dari dalam hati, sebenarnya pengen lebih menggeluti di dunia yang mana gitu sebenarnya? Sebenarnya sih apa ya, buat jangka panjang gitu ya. Buat jangka panjang sih apa ya disebutnya? Pengennya sih lebih kayak konten kreator sih. Jadi konten kreator iya masuk kemana aja gitu kan. Kalau konten kreator entah itu di depan kamera sambil nge-vlog, bisa jadi kayak yang dimana aku bisa nge-MC ini jadi terbawa suasana di dunia vlog ini gitu kan. Apalagi memang cita-cita pengen jadi pemain juga dari film-film kayak teman-teman aku yang alhamdulillah semuanya pada sukses tuh, kayak Hana sekarang lagi di MNC, keren banget. Kalau mudah-mudahan si Hana nonton, gila, lo disapa di sini. Terus ada siapa lagi? Bang Botak tuh mainnya di RCTI sama di Global, keren banget kan. Namanya siapa Bang Botak? Emang namanya Botak? Namanya sama si Padli. Makanya disebut Bang Botak aja. Padli Botak, namanya Padli Botak bukan? Enggak sih, Padli apa tadi tuh? Tahu. Gue tebak ya. Ini Patkai. Jadi itu, dan juga ada lagi tuh siapa namanya?
Mimin tuh yang dulu pernah kayak jadi apa tuh figuran di SCTV. Makanya keren-keren kan. Apalagi nih adik-adik kita si Ratu yang udah Oh iya benar. kan. Kita pernah satu manajemen sama Ratu ya. Iya, sama Nasiwa main di Genflix bareng teman-teman aku lagi. Benar. Keren banget. Maksudnya jadi mereka menjadi kayak pacuan buat lu gitu, buat lu bisa jadi kayak mereka gitu. Makanya itu kenapa kayak contoh ya gini aja aku ngelihat MC kenapa aku nggak bisa gitu kan, makanya aku belajar ke langsung gitu. Bener gak sih? Bener ya? Iya. Nah, ini nama rekening sih. Mantap rekeningan ini mah. Oke, tapi kalau boleh tahu dari seorang Fadli sendiri, lu punya tokoh yang benar-benar lu jadiin inspirator enggak lo? Jadi benar-benar lu tuh suka banget sama dia, jadi lu tuh ngikutin gayanya dia atau apa? Ada nggak sih? Contohnya ya, tapi kalau di dunia real sih AA sih. AA di gue yakin. Iya. Emang lo ngeliat apa dari sisi seorang yang pertama Zee Arifin? gitu. Kalau dari AA ya, aku belajar attitude, bener-bener belajar. Aku kayak contoh kayak lo mah eto-eto. Sumpah ini mah sumpah aku kemana-mana aku juga bilang, lu belajar gini sama Aji, terus lu belajar PDK gini sama siapa? Sama Denny gitu kan. Kayak gitu, yang mana mereka memang sosok guru aku lah, asik. Dan juga makasih banyak. Beneran transfer lagi nih. Oke. Aduh, ya yang dimana juga kan dari pedenya aku, dari bisanya aku ngomong di depan orang, public speaking aku jadi bisa bergulat di dunia konten kreator, di entertainment gitu kan. Nah, makanya itu jadi suatu kebanggaan gitu. Tapi kalau misalkan flashback aku dari kecil sampai sekarang, itu bisa disebut kayak gimana ya? Bisa disebut kayak bener-bener sedih lah gitu. Bisa disebut kayak bener-bener hancur, bener-bener hancur. Bentar. Jadi maksud lu sampai di titik ini, jadi lu tuh nggak segampang itu secara prosesnya itu. Gua gampang banget. Nah ini yang gampang gua tahu. Bahasanya. Ya mau tahu. Gua mau tahu. yang pengen gua tahu, gua tahu. Oke, boleh. Biasanya kalau orang mau ngeluarin apa unek-unek sirus. Oh enggak. Kan kopi hitam. Tapi nggak zaman sekarang karuhun doyan kopi hitam enggak. Jadi tidak segampang itu. Tidak segampang itu ya. Nah ini gue pengen banget lu bisa share ke kita, biar nantinya tuh mereka yang di luar sana tuh bisa ngelihat dan mencontoh. Kalau boleh tahu, emang sesusah apa sih pada kita kasih contoh buruknya ya sampai seterusnya ya. Oh jangan. Please. Cukup sampai sekarang. Cukup sampai sekarang. Oke, bukan contoh baik, bukan contoh buruk, bukan lagi contoh ini apa ya disebutnya ya, sharing aja ya, lebih ke sharing ya. Bukan maksudnya aku kayak ngasih masukan, bukan, karena aku bukan guru ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada memang ini potong aja pembicaraan aku. Takutnya ada yang takutnya ada yang meleset, ada yang salah ngomong. Terus tentang tentang apalah gitu ya. Oke, ini mau ngebahasnya gimana nih, dari apa dulu aku nih? Gini aja. Lu tuh sebenarnya udah berapa lama berkecimpung di dunia entertain sebenarnya? Dari dunia entertain, udah dari dulu. Ya dari entertain dulu. Lu udah berapa lama kalau gue boleh tahu? Entertain. Lu berani bener-bener bikin konten, lu berani menerima job MC. Ya. Itu udah berapa lama kira-kira? Ini sih beda-beda ya. Aku ngambil dulu sudut dari dunia entertainment, apalagi dunia YouTube. Aku di YouTube itu hampir 5 tahun kalau di YouTube. Berarti 5 tahunan. Itu masih lu pada saat sekolah atau bukan sih? Itu masih sekolah. Masih lu udah berkecimpung di YouTube. Iya. Nah, gue anggaplah dari situ, dari 5 tahun itu. Nah, gue pengen nanya, sebelum lu memutuskan gimana keadaan lu sebelum terjun ke dunia entertainnya, gue pengen lu coba ceritain. Lu sebenarnya dulu hanya sebagai apa? Terlahir dari keluarga yang seperti apa, dan kehidupan lu seperti apa pada saat itu sebelum akhirnya lu terjun ke dunia entertain gitu. Nanti kita bandingkan gitu, better gitu antara ini. Kita mulai dari awal aku kecil ya. Aku umur waktu itu TK deh, dari TK aku umur 7 tahun. 7 tahun. TK 7 tahun? Mana ada TK 7 tahun? 7 tahun 6 tahun deh kalau nggak salah. Itu mah anak SD kali 7 tahun mah. Aku ini disebutnya apa ya? Apa? Terlalu ini lama masuknya. Berarti lu bolot gitu agak-agak. Bukan bolot, kayak apa ya? Kayak
harus TK dulu nggak sih gitu kan? Kayak gitu. Jadi kebanyakan mikir di situ teh. Berarti teh 7 tahun TK. Kayaknya 6 tahun. 6 tahun lah bisa Ya, 6 tahun bisa. Benar. Bisa. 6 tahun. 6 tahun aku TK itu udah ngerasain kayak diajarin hidup peri. Dari pertama mungkin disebutnya itu apa ya? Posisi orang tua ya. Posisi orang tua itu masih kerja di Alfamart, yang dimana bapak memang kerja di Alfamart dulu. Cuman di Alfamart itu di bagian kayak adminnya gitu, keuangannya gitu. Nah di situ pun kayak apa ya disebutnya, biar aku tuh karena anak pertama gitu ya, jadi aku tuh harus kayak belajar hidup mandiri. Coba dari kecil kamu bisa hidup mandiri. Nah dari situ tuh pemikiran aku kayak masih banyak banget apa ya, main-main ya, agis sama bener deh. Iya. Iya namanya anak kecil ya, anak kecil. Takutnya dari kecil udah maling gitu, enggak ya? Oh enggak. Enggak. Aku dari TK itu udah diajarin kayak apa ya? Pertama ada yang dimana itu mama nyiapin kayak apa tuh, Astor dulu tuh, Astor makanan ringan yang kecil, snack lah gitu ya. Jual. Ah serius lo? Serius. Lu anak TK disuruh jualan? Iya. Oke. TK itu cuman di depan rumah ya, nggak jauh. Makanya kan karena TK ya, karena TK di depan rumah tau lah, maksudnya orang-orang pada deket gitu. Betul. Nah aku diajarin kayak apa tuh, kuping gajah dulu mah kan, kayak roti bantai. Itu kayak dibungkus-bungkusin gitu, ya dibungkus-bungkusin kayak gimana sih. Dulu mah nggak ada tuh yang namanya alat presan buat kayak benar-benar mengembang tuh di dalamnya. Aku dikasih tahu, makanya sampai sekarang masih bisa diterapin. Misalkan aku nggak punya alat itu, bisa aku terapin yang dulu. Contoh ada lilin nih. Nah yang dimana snack itu tuh kayak dikasih plastik, dibungkus plastik. Jangan pakai mulut ya, ditiup, karena kalau disebut itu racun kan kalau ditiup ya. Oh iya, karbon dioksidanya masuk. Jadi alami gitu. Jadi contoh ada plastik, contoh ini plastik gitu kan. Nah, terus kayak ditarik ke bawah, jadi kan ngelembung tuh. Nah, ngelembung dibalikin nih kan, itu kan posisinya kayak gini nih, tinggal dilipat gitu. Nah, yang di mana dilipatannya ini dibakar gitu. Pakai lilin itu. Jadi biar ngepres gitu. Oh iya oke. Jadi dia ujung-ujungnya terbakar, jadi kayak ya bener-bener jadi tertutup gitu ya, jadi tertutup. Nanti ada deh tutorialnya setelah ini, nanti aku kasih lihat kayak gitu. Nah, terus next dari situ yang dimana aku jual di depan rumah dengan harga dulu itu 500 perak deh, 500 perak. Bentar. Pada saat itu lu nggak malu? Pada saat itu? Jujur, teman-teman pada ngeledek. Aku kalau diceritain dari kecil ini bisa jadi apa ya, pedih gitu. Masih ngerasa pedihnya masih. Jadi yang dimana waktu kecil itu ngerasa bener-bener kayak dulu, nggak kayak sekarang ya. Kalau dulu itu kayak ngelihat orang kayak bener-bener kelihatan orang susah gitu kan. Kayak bener-bener caci makinya tuh bener-bener caci maki loh gitu. Makanya dari kecil itu sebenarnya udah kena mental aku tuh, mental dari omongan-omongan yang gak enak dari teman-teman gitu kan. Cuman berhubung aku memang diajarin untuk kuat gitu kan, aku di situ kuat lah gitu, kuat karena keadaan gitu kan, keadaan yang dimana memang posisi memang di situ ada rumah juga, memang gitu kan, di situ bisa jualan juga, bapak memang kerja dengan UMR Bandung gitu kan. Dan dalam artian ya kayak aku tuh jangan sampai apa ya, emang dari nenek sendiri sama kakek bilang, kamu jangan sampai sering-sering minta uang ya, kelihatan kakek nenek kamu dimarahin, jiwir. Dulu kan gitu sih aku ya. Iya. Aku takut kalau dijiwir gitu kan. Kayak dulu bener-bener di cambuk, bukan cambuk sih, kayak dipukul sama nyerek tuh. Nyerek banyak kan lidi lah. Kalau lidi banyak kan nggak kerasa ya. Iya. Tapi kalau satu kerasa ya. Kerasa banget. Nah, itu pernah sih. Makanya itu kayak awas ya. Tapi itu bukan karena lu dapat kekerasan kan? Enggak, bukan. Dan tapi kayak dididik dengan keras gitu, dengan tegas. Didik dengan tegas memang. Dan lu bisa ngelewatin semua itu. Dalam hal itu memang belum bisa nerima, banyak nangisnya dulu aku. Kayak aku kenapa sih harus gini gitu kan, kayak benar-benar aku pengen kayak anak kecil yang lain minta uang jajan gitu kan. Aku masih inget kata-kata kayak gitu kan. Dan setelah itu kayak biasa aja enjoy jualan. Terus ada yang datang, berapaan katanya, ini 500, bisa nawar nggak 300 gitu. Iya, ditawar. Aku di situ posisi ya udah deh, kata aku tuh daripada nggak ada yang beli nih gitu kan ya, karena ini pertama banget gitu ya, udah kasih, nggak tahu mama aku kan gitu kan. Terus katanya
setelah itu udah beli gitu kan, ada yang beli lagi gitu kan. Nah ini baru real 500 ribu 500 perak gitu ya, 500 perak real gitu ya. Nah, ada yang mau beli, oh ini, terus katanya enak, beli lagi. Alhamdulillah tuh di situ teh satu hari tuh udah habis aja. Dapet teh berapa ya, dapet teh 5.000 berapa sih, 5.800 pada saat itu. Lu ya karena yang 200 itu kan iya. korting itu. Nah dari situ apa tadi, Nggak, maksud lu sampai inget banget, berarti kan itu momen yang nggak bisa lu lupain. nggak bisa banget. Itu memang benar-benar jadi apa ya, tamparan nanti kalau misalkan aku ya insya Allah kalau misalkan punya seseorang yang bisa jadi apa tuh namanya, kayak benar-benar ini jodoh aku gitu Pasangan kan, punya gitu, pasangan. Misalkan ini aku punya anak, aku bakalan kayak ngasih tahu nih gini, masukan kalau dari orang tua kan beda, bukan kalau Betul. misalkan ke teman-teman ya ini sharing gitu kan. Ya, seperti itu. Contoh kayak waktu dulu itu dapat 5.800 kan harusnya 6.000 gitu kan. Mama aku nanya, ini 200-nya kemana kamu simpen ya? Ini enggak kan? Nah, aku ya jawab, bilang aja langsung gitu. Ada yang nawar gitu kan intinya mah. Oh ya udah gitu kan. Ya udah. Oh, nah dari situ kayak belajar. Ya udah gitu. Dan sampai saat ini pun kalau misalkan ada orang yang bikin sakit hati ya udah gitu. Cukup tahu jadinya gitu kan. Betul. Nah, di situ Pak kayak ngerasa salah masalah gitu ya. Ngerasa salah masalah gitu kan. Dan di situ kayak ya udah kata si mama teh, ya udah dilanjut lagi aja. Lanjut lah gitu kan jualan. Nah, setelah jualan kayak gantian gitu kan, kalau aku terus kan aku yang dimana momen pengen main juga gitu kan. Terus gantian lah. Nah aku mainnya ini beda kayak teman-teman. Kalau main kan teman-teman kayak main bola, main gini. Aku main layangan. Cuman aku nggak main layangannya. Tapi aku nyari layangannya putus. Sampai dulu tuh apa ya, jorong-jorongan. Aku jatuh ke selokan berapa kali aku sumpah demi dapatin layangan. Aku jual 1.500. Lu jadi di situ dijual juga. Jual. Jadi bukan untuk dipakai sendiri. Enggak, ini mah jujur teman aku kalau misalkan sekarang dia udah nikah sih sekarang. Ini itu dia pasti nggak deh. Aku jual dulu goceng. Dulu kan gede banget goceng gitu ya. Mama yang kaget gitu ya. Ini 1.000 aja, jangan mama. Emang 1.000 gede banget dulu kan. Nah, aku jual 1.000 di situ. Dulu benar-benar tuh namanya apa ya? Namanya ngerasain gitu punya duit sendiri teh, jadi bangga lah gitu ya. Bangga banget gitu. Salut. Terus lagi. Nah setelah itu beres, yang dimana aku jualan snack, terus apa tadi, jualan layangan dari hasil dapat itu, terus aku lanjut nih SD-nya tuh aku ngerasain waktu kelas berapa ya, kelas 1, kelas 2 itu aku nginget sama om aku dia itu ngajak, karena kan dulu memang aku tuh seneng banget kayak jualan gitu kan. Om aku ngajakin, ikut yuk kemana, kata aku tuh, ikut buat jualan donat. Nah kata aku teh, udah duit ya gitu kan, udah duit lagi gitu kan, seneng gitu kan. Dulu emang kalau dikasih duit seneng gitu kan, karena masih kecil gitu. Emang sampai sekarang juga seneng. Tapi kan beda nominalnya sekarang, beda nominalnya. dulu kayak apa ya, ngabisin semua donat gitu, aku dapat goceng gitu kan. Memang untung mereka, untung om aku memang gede, cuman aku dulu nggak mikirin di situ. Cuman yang intinya mah kayak dapat duit dari orang, kayak kasarnya jadi babu gitu kan ya. Nah yang dimana donat itu jangan dihabisin, intinya mah disisain satu buat aku gitu kan. Nah dari situ aku jual gitu kan. Aku jual paling daerah nenek, kalau nggak daerah nenek, daerah rumah aku gitu. Kalau ibaratnya mah dari blok H ke blok A ke blok B gitu kan. Kayak gitu. Bawanya juga nggak banyak gitu kan, cuma 2 loyang, 1 loyang aku bawa buat simpen di warung, 1 loyang lagi aku muter kayak gitu. Nah setelah itu beres, alhamdulillah kesini, terus tiba-tiba om aku tuh kayak meningkat nih gitu kan dari donat ini. Udah ada tujuan patokannya, dia mau nyimpen kemana-mana ke warung-warung gitu kan. Dari situ langsung aku kayak udah deh, nggak diinin lagi gitu kan, bukan nggak dipakai, kayak udah diliburin dulu deh gitu kan. Diliburin dulu. Setelah diliburin, habis itu tuh kayak aku dipanggil lagi waktu kelas 5 deh, kelas 4-nya memang aku itu waktu zaman-zamannya masih apa namanya, main-main biasa gitu kan, kayak orang begitu. Nah zaman kelas 5-nya itu aku diajak sama om aku tuh jualan korannya. Itu benar-benar apa, ekstrim lah disebutnya, ekstrim lah, apa, anak kecil gitu ya, anak kecil umuran 5 tahun, umuran dari berapa kelas 5 ya? SD tadi. 5 SD. Iya 5 SD. Umuran 9 tahun.
10 tahun 11 tahun iya, deh ya 11 kalau nggak tahunan salah, ya. segituan. Kan di mana itu zaman-zamannya orang apa namanya? Di ini deh, apa namanya? Di apa tuh namanya, dijagain lah ya sama orang Harusnya, tuanya, harusnya. cuman aku nggak bilang sama orang tua aku gitu kan, mama aku nggak tahu, bapak aku nggak tahu kan, bapak aku memang lagi kerja gitu kan, mama memang lagi di rumah, lagi kayak masak-masak, terus kayak lagi jualan juga gitu kan dulu. Nah setelah itu kayak eh, di mana aku jualan, terus aku tuh jualan di salah satu yang di mana di Bandung tuh terkenal tuh deket stasiun Bandung tuh apa ya namanya ya, lupa aku tuh orang Bandung lupa. Pokoknya mau nggak jauh lah dari stasiun itu, pokoknya ada yang terkenal dekat bioskop Bandung. Nah di situ jualan koran, di situ aku ketemu, aku lupa namanya siapa, dia dulu tuh sepantaran AA dulu, kayak ngeliat aku jualan koran gitu kan. Aku nggak pernah ngeluarin duit, soalnya di situ posisi uang aku nggak bawa, cuman uang dari uang hasil koran kan. Iya, Aku nggak berani gitu kan. Aku dari kecil gitu udah nggak berani gitu. Nah, setelah itu kayak si A itu ngeliatin aja kan, deh sini katanya, apa kata aku teh, udah minum belum, udah, gimana di sana, bohong gitu kan, iya udah bener nih, tapi itu kok kering kata dia. Aku masih inget loh kata-kata gitu, kering gitu kan. Nah setelah itu dia kayak ngasih teh botol nih satu gitu kan buat aku doang gitu. Kataku ini berapa harganya, udah jangan nanyain harga, nggak suka katanya. Kataku kok gini kan jualan, kataku aku juga jualan, ih nggak apa-apa buat dede mah gratis katanya. Kalau misalkan mau minum mau apa-apa, dari situ kayak aduh kataku teh alhamdulillah gitu kan, ketemu orang baik gitu kan. Setelah itu dikasih lah minum gitu kan, sambil ngobrol namanya siapa, tinggalnya di mana gitu kan. Setelah itu kayak udah beres dari situ, aku balik lagi ke tempat jualan gitu kan, aku jualan lagi, ini koran masih banyak, gimana caranya biar habis kan. Terus aku langsung pulang aja gitu kan. Nah aku lupa om aku teh sebenarnya mau jemput aku malah pulang duluan sendirian, coba naik angkot sendirian gitu kan, naik angkot. Terus di angkot aku nawarin, sumpah ini aku nawarin di angkot kayak, pak beliin pak, ini aku mau habis gitu kan. Dibeli tuh, dulu mah harganya berapa ya, 1.000-an, 1.500 kalau nggak salah. Nah, suka dilebihin nih buat kamu 5.000. Kataku tuh banyak banget kan, udah weh. Aku juga bilang ke om aku sering dilebihin gitu kan. Cuman itu alhamdulillah uangnya buat aku gitu kan. Iya, bener. Jadi senang gitu kan. Nah, setelah itu di angkot itu ada bapak-bapak itu beli gitu kan dengan harga goceng itu. Terus aku tuh kan maksudnya menawarin lagi gitu kan. Ini goceng kebanyakan, ambil satu lagi gitu kan. Kasannya enggak usah, bawa aja katanya gitu kan. Ya udah dibawa. Di jalan gitu kan aku mau niat jual lagi, cuman posisi capek lah gitu kan. Capek banget lah, sekolah pagi, pulangnya siang, siangnya kerja gitu kan, capek banget gitu kan. Nah, pulang sore maghrib, datang aku ke rumah nenek dulu, nyimpen barang, takut ketahuan. Aku nyimpen barang ke nenek kaget, pulangnya sendirian kan, marah langsung kan. Terus tiba-tiba ada teleponnya, pas banget aku datang telepon masuk dari om aku, nanyain, itu si Apadi di mana? Apadi udah di sana belum katanya? Ada nggak di sana? Kan kaget dia juga. Aku juga lupa dia mau jemput. Ada di sini katanya. Astagfirullahaladzim, kaget semua kan. Nah dari zaman dulu belum ada HP soalnya. nggak ada. Dulu Telkom sama Telepon umum telepon gitu ya? rumah. Si telepon nenek punya telepon rumah kan. Nah, Nah si om pakai telepon umum. Di rumah memang ada. Nah setelah itu kaget kan semuanya, udah kaget kayak gitu. Terus si om aku laporan lah salahnya ke bapak aku, nelpon. Disitulah bapak marah, tanya sama bapak kalau percaya. Aku lagi enak ya, lagi ngitung duit, dapat duit gitu ya, dapat duit beli mainan sendiri kan gitunya. Dulu mah mainannya apa ya, gangsing yang gangsing yang gini nih. Oh yang gitu, kayak gitu. Beli yang kayak gitu kan murah, gopean gitu ya. Beli yang kayak gitu kan. Aku main gitu sambil ngitungin duit kan. Bapak aku datang marah teh, kaget kan aku ke posisinya. Jaket dialungin ke aku. Gitu kan. Terus helm dibanting ke bawah. Gitu kan, enggak ke aku, ke bawah. Kaget kan di situ posisi. Dulu mah bener kan enggak ada kayak dulu mah. Enggak kayak sekarang kan. Kalau misalkan orang tua ke anaknya gini langsung ini gitu kan. Dulu mah enggak kan, memang dulu keras gitu didikannya kan ya, beda. Viral gitu. Viral. Sekarang dulu memang kayak bapak nggak berani kayak ini aku bener-bener gini, nggak berani soalnya dia tahu lah gitu kan posisinya. Cuman jaket doang ke aku yang dialungin gitu kan.
terus aku tadi apa namanya ditampar sekali. Serius tuh? Iya serius. Ya karena kan ini apa Dia namanya kesel kayak kali ya, dia kesel. marah. Udah dikasih duit gitu kan malah nyari gitu kan kayak nggak dikasih duit aja gitu kan. Nah karena kan ya aku apa ya dulu udah ngerasain disuruhnya Tapi pergi gitu memang kan. lu pada saat nyari duit itu duitnya buat dimakan sendiri atau dikasih ke orang tua? Ya aku kasih tahu dulu. Nah kalau misalkan kata si mama, boleh minjem nggak atau boleh minta nggak? Dikasih. Ya tetap duitnya mah buat aku. Oh, iya, Dulu iya. karena memang belum paham yang dimana Oke, kayak oke. ini gini belum paham kayak misalkan yang mama aku butuh ya aku kasih. Nah setelah itu next udah beres jualan koran kelas 5 sampai kelas 5 terakhir tuh mau kelas 6. Nah kelas 6-nya itu benar-benar aku fokus banget buat belajar buat naik buat Kelulusan. lulus. Iya. Dari situ nah next lah ya di situ memang gak ada cerita cuman hanya banyak bener-bener pokoknya dari aku TK sampai SD aku bener-bener caci maki aku bener-bener dibully sampai bener-bener dilempar sampai bener-bener kayak di apa ya dibanjurin sama cai solokan dulu mah ya. Cai solokan dulu mah memang bersih cuman kan namanya solokan lah Iya, orang lihat orang lain dengernya jijik gitu kan. Dulu di Bandung bener-bener bersih jernih lah gitu. Nah aku dibanjur sama solokan Sama gitu. siapa itu? Teman-teman. Karena Karena aku kayak gitu. Jualan kayak gitu kan. Jadi benar-benar bahasanya kata bullying itu udah ada dari dulu ya. ada banget. Nih kalau gua tarik satu benang merah gitu. Lu pernah menjadi jualan makanan, habis itu tadi lu jualan layangan, jualan koran gitu. Dan lu mendapat bulian apa segala macam pada saat itu. Ada hikmah yang lu ambil nggak sih yang bisa lu jadiin pelajaran yang lu bisa terapkan saat ini? Apa lu menjadi apa tuh? Iya, yang pertama itu aku bisa kayak ngejaga kesabaran aku. Yang keduanya aku kayak benar-benar ngejaga banget apa hati orang tua gitu jangan sampai ketahuan aku kayak gini gitu dibully gini kan. Kalau orang tahu kan pasti Jadi sampai sakit detik hati ini gitu. mereka nggak tahu. Ketahu. Gila, lu makan sendiri, lu simpan sendiri. Iya. Tapi pada saat itu lu ada tempat lari untuk cerita nggak sih pada saat itu? Mungkin lu nangis, ngadu, ngeluh ke siapa? Ada nggak? Ya nangis. Dan ngeluh ke siapa atau di sendiri? Sendiri sih jadi ke bawah juga. Serius? Memang maksud tuh memang lu susah diterima atau lu susah membuka untuk kayak percaya ke orang atau bahkan memang lu ngerasa orang nggak perlu tahu biar cukup gue yang ngerasain atau gimana? Iya. Gue salut banget sama lu, salut banget. Bisa nyimpen itu sendiri dan lu rasain sendiri. Gitu kalau misalnya ceritain makanya aku nggak pernah ceritain tuh ke orang ngeri gitu kalau misalkan udah nangis gitu kayak Keluarin apa? nggak bisa gitu ini kayak nggak mau ikut lawan bicara aku tuh nangis gitu apalagi sedih gitu kan. Gue bener-bener bisa bilang kalau tuh penipu yang luar biasa nih menurut gue. Lu bener-bener nggak bisa menyembunyikan rasa sakit lu, rasa ini tuh, dan orang nggak ada yang tahu. Bahkan gue aja yang menjadi kakak lu sampai detik ini baru tahu dan ya gila gitu lu bisa nutupin semua itu. Cuman lu hebat bisa ngelaluin semuanya. Ya dari situ sih udah bisa kayak ngendaliin emosi gitu kan. Sebenarnya aku tuh pengen ngelawan karena kan posisi aku kayak takut sih ya karena dari keluarga aku yang memang keluarga aku tuh jangan sampai kayak bikin jelek aja gitu intinya Pak. Ya, namanya orang kalau misalkan udah jelek kan nanti sampai besarnya juga bakalan dipandang jelek gitu kan. Gitu. Terus ya dari situ aku belajar udah belajar pede gitu kan, percaya diri gitu. Setelah itu aku SMP itu kelas 1 itu aku jadi ini Bentar, gue belum bisa move on dan gue berusaha kayak ada pada saat lu itu, pada saat ya lu di sana, pada saat lu pada dibully lah atau apa segala macam, gue masih belum bisa move on dari situ. Ya kayaknya tuh ya untungnya lu bisa bener-bener laluin semua itu tuh dengan
dari situ pun waktu SMP aku masih di Bandung. Oke, jadi buat kalian semua ikuti terus Pobia atau podcast bareng Ji Arifin di episode berikutnya. Tapi please jangan lupa buat gimana Fad? Di like, Komen, share, and subscribe. Please banyak-banyaknya, oke? Kalau teman-teman suka sama channel ini jangan lupa buat di komen, di subscribe. Mohon maaf ya. Jadi apa ya Aji bener ya? Kita terlalu panjang kayaknya. Nanti kita lanjut lagi pasti pada kepo di bagian aku nangis. Aku memang kalau misalkan posisi nangis beneran gitu. Karena balik lagi feedback kayak gitu. Oke, teman-teman semuanya terima kasih banyak buat teman-teman udah nonton dan Aji juga terima kasih ya. Jadi dulu yang bilang makasih. Oh iya salah. Aku jadi host ya. Oke, pokoknya Pak, thank you banget ya udah hadir di podcast kita. Pokoknya sekali lagi thank you banget. Sampai ketemu di podcast atau di Pobia berikutnya masih bareng gua Zi Arifin. Pobia podcast bareng Zi Arifin. No basa-basi, no gosip. This is real curahan hati. Oke.